Amin. Kita sekalian selamat datang. Semoga rahmat, damai sejahtera dan kasih Allah melimpahi kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian, Allah telah menaruh benih cinta dalam setiap manusia. Hari ini kita akan mendukung Chuang Hai dan Ima dan mendoakan mereka yang mau menyatakan kesediaan mereka untuk mengembangkan benih-benih cinta yang telah ditaburkan Allah dalam diri mereka. Sebelum melanjutkan upacara ini, mari kita siapkan hati kita agar kita pantas menghadap Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai umat-Mu dengan kasih setia dan menyerahkan diri untuk keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah khusus kepada manusia untuk saling mencinta. Kristus, kasihanilah kami. Dalam upacara ini, Engkau hendak menguduskan kami semua dengan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Malah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, dengarkanlah permohonan kami dan curahkanlah rahmat-Mu kepada pasangan ini. Teguhkanlah usaha mereka untuk saling mencintai dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Dikau hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Saudara-saudara terkasih, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dalam berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan gandang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu. Percayalah segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat agar berakhir, bahasa roh akan berhenti, mengetahui akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Chong Hei dan Ima dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat sore. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih punya komputer ya di rumah ya. Ada komputer ya. Paling tidak pernah mengenal komputer. Iya. Nah, itu kalau di dalam bahasa Latin, di bahasa Jerman dan beberapa rumpun yang sama dengan Latin dan bahasa Jerman, setiap kata benda itu mempunyai genus, mempunyai jenis kelamin. Ya, kalau misalnya meja, mensa, ini jenis kelaminnya perempuan. Kalau misalnya rosa, jenis kelaminnya rosa itu bunga mawar, itu jenis kelaminnya perempuan. Terus kalau misalnya yang laki-laki, buku, reader, jenis kelaminnya laki-laki. Dan ada jenis kelamin yang netrum. Nah, satu hari komputer kan di dalam kehidupan kita relatif katakanlah baru. Nah, satu hari ada riset, ini komputer ini mau dikasih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Maka mahasiswa dikumpulkan mereka untuk menentukan ini ke komputer ini nanti akan dikasih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Maka mahasiswa perempuan dipisah dengan yang laki-laki. Kemudian mereka diskusi dan akhirnya mereka menyampaikan paparannya. Nah, satu hari yang mahasiswa laki-laki mengatakan demikian, komputer ini seharusnya dikasih jenis kelamin perempuan, feminin. Nah, alasannya apa? Lalu mahasiswa laki-laki tadi mengatakan bahwa komputer itu mirip dengan wanita. Contohnya apa? Lalu mereka menyebutkan alasannya. Yang pertama, seperti halnya wanita, komputer itu seringkali memiliki logika internal yang susah dimengerti oleh siapapun, kecuali oleh penciptanya sendiri. Nah, seringkali kita juga bingung soal komputer ya, kita hanya tahu pakai saja. Nah, yang kedua, bahasa baku yang digunakan oleh komputer pun tidak pernah bisa dimengerti oleh penggunanya. Nah, sama halnya dengan seringkali yang dilakukan oleh wanita, susah dimengerti. Itu kata laki-laki. Ya. Terus alasan yang berikutnya, kata laki-laki, mahasiswa yang laki-laki, kesalahan terkecil yang dibuat sekecil apapun akan tersimpan dalam waktu yang lama di dalam memori sebuah komputer. Persis seperti seorang wanita yang menyimpan kesalahan. Ya, disimpan terus. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Nah, itu kata mahasiswa yang laki-laki. Makanya mahasiswa laki-laki mengatakan ini komputer ini harus dikasih jenis kelamin perempuan, feminin, genusnya feminin. Nah, yang mahasiswinya nggak mau kalah. Mereka mengatakan ini komputer ini harus dikasih jenis kelamin laki-laki, maskulin. Alasannya komputer ini mirip dengan laki-laki. Nah, alasannya begini. Nah, sama dengan pria, ketika sebuah komputer ingin digunakan dan dapat beroperasi dengan baik, maka dia harus dinyalakan terlebih dahulu. Nah, ini benar. Nah, seperti halnya seorang pria, komputer memiliki banyak data, tapi saat sedang dibutuhkan, tetap saja mereka seringkali laki-laki ya, sama dengan komputer, tidak mempunyai solusi yang jelas. Nah, sama dengan sifat laki-laki, sebuah komputer seharusnya mampu memecahkan segala macam masalah yang ada. Namun terkadang justru komputer itu menjadi masalah. Nah, itu debat antara mahasiswa perempuan dan mahasiswa yang laki-laki soal jenis kelamin sebuah komputer saat itu. Nggak tahu tahun berapa itu terjadi. Nah,
Ada perhatikan tidak dari apa yang saya ungkapkan tadi, ciri-ciri yang diungkapkan tadi? Ada kesamaannya enggak? Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya semua yang diungkapkan tadi adalah sesuatu yang negatif. Ya. Yang dilihat dari perempuan juga negatif, yang dilihat dari komputer juga negatif. Sama seperti yang perempuan melihat laki-laki, yang dilihat juga yang negatifnya. Nah, itu yang terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita gampang sekali melihat hanya fokus pada hal yang negatif. Kalau ada pengantin, biasanya saya tanya begini. Kalau pengantin yang di itu saya tanya, kanoni, mau kanoni ketemu satu persatu ya. Pernah yang menikah di Katolik? Ada. Iya. Kan ngobrol satu persatu dulu ya, ngobrol satu persatu. Nah, biasanya saya tanya begini. Siapa yang saya tanya pertama, apa sih sifat positif dari pasangan? Misalnya saya tanya Chuang Hai, apa sikap positif dari ini? Atau yang lainnya saya sebaliknya, saya tanya, apa sikap positif dari pasangan? Biasanya kalau sudah saya tanya begitu, mikirnya lama sekali. Benar nggak? Nah, benar nggak? Tetapi ketika ditanya sifat negatifnya, langsung menderetkan sebanyak-banyaknya sifat negatifnya. Ini tidak hanya terjadi dengan pasangan, tetapi juga dengan banyak orang. Banyak sekali kita melihat hal-hal yang negatif ke orang lain, tetapi ketika disuruh menyebutkan positifnya, setengah mati. Nah, kalau kita hanya fokus pada hal yang negatif, kita nggak perlu sampai neraka menunggu kita mati. Kita sudah akan menikmati neraka di dalam rumah tangga. Kalau kita hanya fokus pada hal-hal yang negatif dari pasangan. Bapak kira-kira betul nggak Pak? Ya. Kalau kita hanya fokus pada hal yang negatif, tidak perlu ke neraka, kita sudah akan mengalami neraka di dalam rumah tangga. Ya. Tapi sebaliknya, ketika kita fokus pada hal-hal yang positif, suasana surga yang enak di dalam rumah tangga bisa terjadi. Nah, saya punya deret hitung ini, coba perhatikan ya. Saya punya beberapa deret hitung. 3 tambah 3, 7. 9 tambah 2, 11. 8 tambah 4, 13. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 12, 24. Hah? Ada? Salah tuh tadi kecil. Hah? Kenapa? Ternyata mati kan 7. Tadi Nah. teh 6-nya. Ya. Nah, saya ulangi ya. 3 tambah 4, 3 tambah 4, 7. 9 tambah 2, 11. 8 tambah 4, 13. Salah. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 12, 24. Nah, ada yang salah ya? Nah, komentar pertama ya, salah. Nah, padahal saya kan membuat 5 hitungan ya. Yang satu salah dan tidak perhatikan yang 4 yang benar. Ada sih banget. Ini ya, saya benar. Sama seperti banyak kalau saya mengajukan pertanyaan seperti tadi, kebanyakan orang seperti ibu tadi akan mengatakan 8 tambah 4 bukan 13 tapi 12. Nah, memang benar 8 tambah 4 itu 12 bukan 13. Tetapi kalau diperhatikan lebih jauh, bukankah ada 4 yang benar? Kenapa yang 4 yang benar nggak dikomentari? Itu karena kita hanya fokus pada hal yang negatif tadi. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pada umumnya memang kita senang memusatkan perhatian pada hal-hal yang negatif atau yang salah daripada yang memusatkan pada hal-hal yang positif atau benar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita semua yang fokus pada kesalahan atau kekurangan
daripada fokus pada kelebihan atau kebaikan orang lain. Nah, sama sepertinya pada contoh perhitungan yang saya ungkapkan tadi, sebagian besar pasti akan memperhatikan yang salahnya saja dan tidak memperhatikan hal-hal yang positifnya. Kalau kita melihat orang sekilas kita akan melihat orangnya gendut, hidungnya pesek. Jangan sekali kita melihat, waduh kok hidungnya bagus ya. Nah, tapi lalu yang secara spontan seringkali yang muncul adalah hal-hal yang negatifnya. Saya kira ini bisa ditemukan di dalam banyak hal. Ketika kita hanya fokus pada hal yang negatif tadi, di dalam kerja, di dalam pendidikan, mungkin juga dalam rumah tangga. Dan sekali lagi, ini sangat bahaya ketika kita hanya fokus pada hal yang negatif kepada dalam rumah tangga. Tadi saya bilang, tidak perlu ke neraka, akan mengalami suasana neraka di dalam rumah tangga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, maka dalam kesempatan ini saya mengajak Chuang Hai dan Ima untuk mari fokus pada hal-hal positif dari setiap pasangan. Ya. Jangan berani, kalau ada salah sedikit ya biasa saja. Lumrah, biasa. Ya Pak, sudah berapa tahun Pak menikah Pak? Udah lama ya. Hal-hal negatif ada, pasti ada ya. Tetapi kalau itu diperhatikan, difokuskan di situ pasti kayak neraka ya. Maunya marah terus. Ya, maka saya dalam kesempatan ini mengajak Chuang Hai dan Ima untuk mari fokus pada hal-hal positif yang dimiliki oleh pasangan masing-masing. Chuang Hai melihat hal-hal positif yang ada di dalam Ima dan sebaliknya. Dan kita sekalian, mari kita lihat hal-hal positif yang ada di setiap orang yang kita jumpai. Kalau kita bisa memperhatikan, memfokuskan perhatian kita pada hal yang positif, syukur kepada Allah, kita pasti akan mengalami suasana surga di dalam kehidupan rumah tangga. Kita berdoa agar Chuang Hai dan Ima yang hari ini akan didoakan ini supaya mereka semua akhirnya juga mengalami suasana surga di dalam rumah tangga mereka, supaya mereka dapat tidak memperhatikan lagi hal-hal kesalahan kecil-kecil yang sebenarnya sepele, tetapi lebih memperhatikan pada hal-hal yang positif. Mari saya ajak kita sekalian, siapa saja, fokuslah pada hal-hal yang positif dalam setiap sesama kita. Amin. Ya, P dan Y itu. Nggak bisa. Silakan Pak, salah satu saja. Kelihatan. Pastor, sesuai petunjuk Tuhan sendiri kami berdua telah saling memilih kebahagiaan teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Pastor untuk memberkati hubungan kami. Saudara berdua, sebelum hubungan kalian diberkati, dapatkah saudara menyatakan kesungguhan hati di hadapan umum, di hadapan hadirin sekalian? Saya ditentukan saja, saya bacakan di hadapan pastor dan umat sekalian. Saya bersedia mencintai Sepanjang hidup saya sendiri bersedia menjadi ini yang percaya Yang dia menjadi bapak yang baik, bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. silakan. di hadapan pastor dan umat sekalian, saya bersedia mencintai sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Sekarang ucapkan janji kalian berdua. Silakan. Saya memilih engkau menjadi Istri istri saya. Saya berjanji Anda
Anda setia padamu dalam untung dan malam, dalam untung dan malam, di waktu sehat di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia padamu dalam untuk malam, di waktu sehat sesakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Saudara sekalian yang terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati dan memohonkan berkat Allah untuk mereka berdua. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi mereka berdua, semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka, supaya semoga mereka dapat saling menyerahkan diri, supaya dapat membahagiakan keluarganya dengan keturunan. Tuhan, semoga mereka memuji Engkau dalam suka dan mencari Engkau dalam duka. Semoga mereka dalam jerih payah bersukacita atas kehadiran-Mu dan dalam kesulitan hidup merasakan perlindungan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan sehat, dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya akhirnya memasuki kerajaan surga. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Pakai ini enggak? Cincin tidak? Cincin ada. Ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kenakanlah satu sama lain cincin ini sebagai lambang cinta setia abadi. Pakaikan Kristus. Ini yang Silakan, dikenakan. cium, jangan cium. Cium. Ayah cium kayak mantu. Ayah. Ya, mari kita lanjutkan upacara kita dengan doa umat. Saudara sekalian terkasih, mari kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia menyatukan mereka berdua dalam cinta kasih dan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Semoga mereka berdua tetap hidup dalam cinta kasih sejati, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, tetap setia satu sama lain dan saling menghormati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tekun dalam doa, dan murah hati kepada kaum fakir miskin. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga mereka bersukacita dengan yang bersukacita, menangis dengan yang menangis, dan seia sekata dalam hidup mereka bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga mereka membalas kejahatan dengan kebaikan, berlaku jujur terhadap setiap orang, bersemangat dan rajin dalam pekerjaan, dan hidup damai dengan semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Murah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati, mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekalian, mari kita mengakhiri upacara ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Bapa yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi saudara sekalian dalam suka duka hidup berkeluarga. Amin. Semoga Tuhan menyinari saudara dengan cahaya wajahnya yang penuh rahmat dan kasih setia. Amin. Semoga Tuhan memberi saudara damai dan sejahtera di dalam rumah tangga, serta berkat dan hasil di dalam pekerjaan. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan sekalian, dengan ini upacara kita telah selesai. Mari kita memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Syukur kepada Allah. Selamat bahagia ya, Hai. Tuhan memberkati. Selamat bahagia. Rukun ya. Tuhan memberkati. Jangan pergi, tetaplah di sini dengan aku berdua. Bagai bulan bintang yang selalu mencinta, setia berdua. Pasrahkan semua hatimu, mencintaiku. Ini cinta
walau ini susah akan aku tempuh semua perjalanan